atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Raffi Ramadan dengan NIM 803 ingin menjelaskan dan mempresentasikan apa itu etiket menggunakan SMS. Seringkali kita menghubungi teman, kerabat, baik saudara atau guru, dosen dan lain sebagainya, termasuk orang tua juga. Kita baiknya beretiket itu beretika dalam menggunakan SMS. Contohnya seperti menyusun bahasa yang benar, kemudian mengecek dahulu sebelum mengirim apakah ada kata-kata yang mengandung pesan menyinggung atau dan lain sebagainya. Jadi step by step saya akan menjelaskan kurang lebih ada 8, yakni yang pertama, perhatikan waktu dalam mengirim pesan. Alangkah baiknya kita mengirimkan pesan itu di saat orang beraktivitas dan ya emang orangnya open dan waktunya membuka ponsel atau headphone, komputer apapun di saat jam-jam itu. Apabila kita mengirimkan pesan di luar jam kerja itu juga boleh-boleh saja, terkecuali ada pengecualiannya. Pengecualiannya di saat orang itu apakah free, apakah tidak, apakah pesannya itu bersifat penting banget dan apa pesannya juga nggak penting banget gitu. Kita kan harusnya tahu juga. Sama saja kita hendak mengirimkan pesan kepada orang lain itu dicerminkan sebelum mengirim kepada diri kita terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan bahasa yang benar. Kenapa saya tidak menekankan bahasa Indonesia juga? Tergantung. Kalau lingkungannya formal, ya usahakan formal juga. Terlebih intinya itu semuanya jangan dengan kata-kata yang menyinggung. Apa baiknya dengan kata-kata yang standar, terus sesuai lingkungan juga, terus yang menurutnya itu sopan juga. Kalau misalnya dengan bahasa Jawa ya menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar, terus kemudian menggunakan bahasa Indonesia itu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan lain sebagainya. Kemudian saya lanjutkan, dimulai dengan salam. Disalamkan itu maksudnya kenapa menggunakan salam? Karena membuka suatu percakapan itu ya harus bersalam, karena salam secara tidak langsung itu sama saja kita mendoakan seseorang tersebut. Misal kalau yang beragamanya Islam, Assalamualaikum. Kalau yang beragama Kristen itu salam. Kalau yang Hindu barangkali ada rekan atau siapapun, cara menghormati lewat pesan itu seperti kayak orang Bali itu ya Om Swastiastu, ya menyesuaikan saja lah sebenarnya itu. Langsung next, saya kira ya, sudah paham. Oh ya, ND catatan, sebaliknya menulis SMS itu dan lain-lain sertakan identitas yang jelas, seperti kayak permisi mohon maaf apabila belum mengetahui, kayak saya ini Raffi, terus misal kepada dosen itu perkenalkan nama saya Raffi Ramadan dengan NIM nomor induk mahasiswa gini prodi ini kelas ini. Terus kemudian perhatikan jam juga, karena dosen itu bukan juga phonebook yang selalu bisa membalas dengan cepat dan bukan memori yang selalu tersimpan kontak seluruh mahasiswa di dalam HP-nya itu juga. Karena untuk mengantisipasi pesan tidak terbalas, terus pesan tidak disertai identitas ya, tapi itu tadi tidak terbalas. Terus kalau dengan melakukan hal-hal semuanya itu ya bisa dia antisipasi. Pastilah dosen, namanya dosen juga punya welas, ini mahasiswaku ternyata punya etika yang baik, etiket yang baik. Seenggaknya kita sabar, nggak usah kayak nuntut orang buat malas cepat gitu. Semua orang itu juga punya delay itu. Kalau misal pegang HP ya nggak pegang HP terus gitu, disenggang-senggang. Kemudian kan sekarang kan ya juga canggih tuh, walaupun kita SMS juga terlihat baca atau tidaknya juga, atau kita harus ya juga menghargai kepada orang yang lebih dituakan. Kemudian yang kelima itu tulis
tuliskan keperluan yang jelas dan singkat. Ya, jadi seperti yang pertama tadi sebelum saya sampaikan poin-poinnya itu, nggak ujuk-ujuk langsung bilang aku pengen gini, nggak seperti itu. Keperluan yang jelas sih jangan bertele-tele juga. Misal iki aku lagi di sini, atau kalau versi bahasa Indonesia kamu lagi permisi, ini aku Kahfi, kamu lagi di mana sekarang? Apakah aku mengganggu? Apakah kamu free? Apa yang lain? Pokoknya jangan di spam lah jatuhnya. Itu juga bikin orang lain nggak nyaman. Kemudian yaitu ucapkan maaf sebagai rasa rendah hati. Ya seperti itu tadi yang saya sebutkan, seperti sebelumnya mohon maaf, permisi, mohon maaf mengganggu, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang terakhir itu yang ketujuh itu ucapkan terima kasih. Nah, setelah kita misal ngechat atau ber-SMS dengan teks yang panjang, atau baik panjang maupun dikit, banyak maupun dikit, itu kita angka baiknya di akhir kalimat kita tutup dengan kata terima kasih, atau ya mohon maaf juga nggak apa-apa, karena jatuhnya kita nanti biar tidak dicap kayak ada butuhnya doang gitu, terus nggak sopan juga. Masa kalau ada butuhnya itu datang terus ngecek gitu, semisal seperti itu. Biar kita pada intinya semua etiket ini agar kita menghubungi seseorang itu merasa nyaman juga, nggak ujuk-ujuk terus punya tata krama gitu, entah pada siapapun, baik yang dituakan maupun yang dimudahkan. Toh nggak ada salahnya kita itu merendahkan diri sendiri, itu maksudnya dalam artian untuk memberikan contoh secara tidak langsung, karena segala sesuatu yang memberi contoh yang buruk itu ya bakal harus dicegah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan tanda baca, seperti baik Ibu, apakah Ibu berkenan untuk membalas pesan saya, atau begitu dikasih tanda tanya. Kalau kalimatnya tanya ya dikasih tanda tanya. Kemudian kalau kalimatnya itu perintah entah kepada kita kerabat ya dikasih kalimat perintah, agar tidak ada kesalahpahaman di antara lain. Nggak adanya kesalahpahaman itu juga memperkuat silaturahim atau suatu hubungan kepada siapapun. Baik. Ini saya akan menjelaskan tentang etika dalam mengirim email. Email sendiri memiliki arti surat elektronik sebagai sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Dengan surat biasa umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman, tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Kemudian etika dalam mengirim email yang baik dan benar. 1. Isi subjek email dengan spesifik. 2. Gunakan alamat email yang profesional. 3. Tulis salam pembuka di setiap email. 4. Pergunakan tanda baca dengan baik. 5. Pergunakan kata-kata yang umum dan sesuai kaidah bahasa. 6. Hindari memasukkan humor dalam surat. 7. Jelaskan tujuan dengan baik dalam badan surat. 8. Cantumkan tanda tangan elektronik. Dan 9. Etiket menggunakan chatting. Chatting di media internet telah menjadi sarana komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu ada etika yang harus dijaga. Beberapa etika chatting yang perlu diperhatikan adalah: 1. Gunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa sopan supaya tidak melukai orang yang sedang berchattingan. Yang kedua, harus jujur, kejujuran. Dan nomor 3, ucapkan salam pembuka dan penutup. Yang keempat, gunakan nickname yang baik supaya musuh chatting bisa mengetahui dia berkomunikasi dengan siapa. Nomor 5, jangan memaksakan kehendak partner chatting. Mohon bersabar jika belum dijawab. Nomor 6, jangan lupa meminta izin dengan partner chatting. Untuk memulai sebuah obrolan chat, diusahakan untuk tidak lupa meminta izin agar bahasa chat tersebut terlihat sopan dan partner yang membaca juga senang. Etiket bertelepon. Apa sih etiket bertelepon itu? Etiket bertelepon adalah tata cara atau sopan santun dalam bertelepon. Lah, di etiket bertelepon ini ada berbagai macam step atau urutan.
Lah, yang pertama itu kita bisa mengambil gagang telepon dengan baik dan benar. Kemudian kita apabila kita mendapatkan telepon, maka kita harus mengangkatnya dengan baik dan benar. Apabila kita ingin menelpon orang lain, maka kita harus memasukkan nomor atau mencari nomor di handphone kita. Kemudian saat telepon berlangsung, maka kita harus langkah pertamanya kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Baru kita ngobrol dengan asik dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, apabila saat bertelepon ataupun kita mendapatkan telepon itu mendapatkan nomor, namun kita tidak mengetahui nomor tersebut, maka kita harus menanyakan identitas orang tersebut. Apabila kita mengetahui identitas orang tersebut, maka kita harus mengangkatnya dengan baik dan benar. Apabila kita tidak mengenal orang yang ditelepon itu, maka kita bisa mengucapkan dengan bahasa yang baik dan sopan. Lah, kita saat bertelepon itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Apabila kita menyinggung perasaan orang lain, maka itu akan membuat kacau di tengah-tengah telepon. Dan yang terakhirnya itu, ketika kita bertelepon, kita harus mengucapkan salam sebelum menutup telepon. Dan yang terakhir, setelah kita bertelepon, kita menaruh handphone di tempat yang udah kita sediakan, seperti di meja maupun dimanapun. Dan di bawah ini ada foto seorang bapak yang sedang bertelepon di tempat kerja, dan yang di bawahnya ini ada seorang bapak yang bertelepon dengan keluarganya ataupun dengan orang lain. Yang kedua, yaitu etiket menggunakan media sosial resmi. Mengapa sih kita menggunakan media sosial aja kok harus ada etiketnya? Lah, ketika kita menggunakan media sosial itu tidak mempunyai etiket, maka kita akan menggunakan media sosial itu dengan salah atau tidak bijak. Dan ketika kita mempunyai etika dalam menggunakan media sosial, maka kita itu bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak dan baik. Lah, kita itu harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Sebelum kita menyebarkan informasi itu, kita harus mencerna dan kita harus memahami berita-berita atau informasi-informasi sebelum kita sebarkan. Mengapa kok harus begitu? Takutnya di sela-sela informasi itu, informasinya itu hoaks atau palsu. Maka ketika kita menyebarkan berita hoaks, maka berita tersebut akan menyebarkan kepalsuan kepada orang lain, dan apabila berita tersebut orangnya tidak terima, maka kita bisa dituntut begitu. Dan kita di media sosial itu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Apa sih sisi negatifnya itu? Lah, sisi negatifnya itu kita tidak boleh mengunggah sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Apa sih sisi negatifnya itu? Lah, sisi negatifnya itu kita tidak boleh mengunggah foto atau mengkomen foto ataupun unggahan orang lain yang bisa menyakiti hati orang tersebut. Dan apabila kita memposting sesuatu itu tidak boleh mengandung sara. Apa sih sara itu? Sara itu hal-hal yang tidak bagus atau hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Adapun hal-hal positifnya, hal-hal positif dalam bermedia sosial itu kita bisa gunakan motivasi atau kita bisa gunakan untuk media sosial proses pengembangan diri. Contohnya seperti kita melihat postingan-postingan orang-orang sukses. Lah, kita bisa termotivasi dari postingan orang tersebut. Nah, di bawah ini ada foto orang-orang yang sedang menggunakan media sosial, dan yang di atasnya itu ada orang yang bersama anaknya
harus menggunakan media sosial dengan bijak. Itu saja yang bisa saya sampaikan di etiket bertelepon dan etiket menggunakan media sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etiket makan. Etiket makan adalah tata krama yang harus kita lakukan saat bersantap makanan di meja makan, entah itu bersama keluarga, bersama teman, atau bahkan bersama orang-orang penting yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena seringkali kita abaikan dan banyak juga orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang. Jadi, di sini saya akan menjelaskan larangan-larangan apa yang harus dihindari saat kita berada di meja makan agar etiket makan kita bisa bertambah bagus untuk kedepannya. Yang pertama yaitu kita tidak boleh makan sambil berdiri. Mengapa? Karena kita bisa mengganggu orang yang ingin lewat di depan kita dan bisa saja makanan yang kita makan itu berhamburan ke lantai dan bisa mengotori lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu kita tidak boleh makan sambil berbicara. Mengapa? Karena saat makanan kita penuh di dalam mulut dan kita paksakan untuk berbicara, bisa-bisa makanan yang ada di dalamnya akan muncrat ke orang lain dan itu sangat tidak sopan sama sekali. Selanjutnya yaitu kita tidak boleh makan dengan mengunyah dengan cepat dan tergesa-gesa. Mengapa? Karena selama kita mempunyai gigi yang sehat, gigi yang masih kuat, kita dianjurkan untuk mengunyah makanan selama 30 kali, baru kita bisa menelan makanan tersebut ke dalam. Dan juga tidak boleh tergesa-gesa karena bisa saja nanti kita tersedak dan perut kita akan gebah rasanya. Selanjutnya yaitu pada saat kita makan, kita tidak boleh menyeruput, mengecap dengan suara keras, serta membunyikan alat makan kita dengan sengaja di piring karena itu bisa membuat orang lain merasa terganggu dan bahkan jengkel kepada kita. Selanjutnya yaitu kita tidak boleh memuntahkan makanan kita ke dalam piring. Mengapa? Karena kita bisa izin dahulu untuk pergi ke toilet atau wastafel terdekat untuk memuntahkan jika kita ingin muntah dan dirasa perut kita memang tidak enak. Karena jika kita muntah di piring dan kita berada di keramaian, orang-orang sekitar akan merasakan jijik dan merasakan terganggu adanya apa yang kita lakukan. Yang terakhir yang kita tidak boleh lakukan yaitu meninggalkan tempat makan kita dengan keadaan yang berantakan atau makanan yang masih berserakan. Mengapa? Karena selain wajib, ini juga harus kita lakukan entah itu di hotel, di restoran, atau acara-acara penting yang kita diundang. Serta menutup garpu dan sendok secara menyilang agar memberi tanda bahwa kita sudah selesai makan agar pelayanan atau petugas kebersihannya bisa mengambil sisa-sisa piring yang ada di meja makan kita. Etiket memperkenalkan diri kepada orang lain. Memperkenalkan diri adalah suatu penyampaian tentang diri kita sendiri atau identitas diri. Tata cara memperkenalkan diri yang pertama adalah menyebutkan nama dengan jelas, kedua, bersikap dengan penuh percaya diri, dan ketiga, jangan abaikan personal kontak. Personal kontak yaitu 1. Berjabat tangan sekitar 3-4 detik, kedua, melihat mata yang bersangkutan, dan yang ketiga adalah senyum. Memperkenalkan orang lain. Memperkenalkan orang lain adalah suatu penyampaian tentang identitas atau kepribadian orang yang ingin diketahui. Tata cara memperkenalkan orang lain. 1. Memperkenalkan orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Kedua, umumnya pria itu dikenalkan oleh wanita. Dan yang ketiga, memberikan sedikit informasi mengenai orang yang sedang diperkenalkan. Dan yang terakhir adalah hindari tempat yang ramai di saat memperkenalkan orang lain, karena jikalau di tempat ramai, suaranya menjadi tidak terlalu jelas. Etiket di area kampus, yaitu salah satunya adalah berpakaian rapi. Berpakaian rapi dengan tujuan situasi dan kondisi belum tentu sudah memenuhi etika berpakaian. Setidaknya memakai sepatu, celana yang pas, dan memakai kemeja. Dan juga tidak duduk di sembarang tempat, duduk lebih baik di kursi yang sudah disediakan oleh kampus itu sendiri.
dan jangan duduk seperti di tangga atau di jalan. Perbuatan tersebut dapat mengganggu orang lain. Dan di area kampus juga tidak diperkenankan untuk merokok. Jangan merokok di sekitar area kampus. Asap rokok bisa mengganggu warga kampus itu sendiri. Dan juga tidak berbicara dengan suara keras. Berbicara dengan suara keras merupakan suatu perbuatan yang tidak sopan di kalangan umum dan seharusnya tidak juga dilakukan di area kampus. Tidak makan sambil berjalan juga tidak diperkenankan untuk dilakukan di kampus. Makan sebaiknya di kantin dan duduk di kursi di tempat yang sudah disediakan oleh kampus itu sendiri. Etiket di restoran. Etiket di restoran salah satunya tidak mengobrol dengan suara keras. Tidak mengobrol dengan suara keras dapat meningkatkan kenyamanan para konsumen restoran yang lain. Dan usahakan makan itu tidak bersuara atau tidak bergetar. Suara bergetar di saat makan mengganggu ke kalangan umum, meskipun di tempat makan bergetar di saat makan bukanlah perbuatan yang sopan. Dan jangan terlalu lama duduk di tempat rumah makan atau restoran termasuk tempat umum. Jadi jangan terlalu lama duduk di tempat itu termasuk perbuatan yang tidak sopan juga. Etiket di toilet. Di toilet etikanya itu salah satunya selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan itu sebelum atau setelah selesai menggunakan toilet, langkah baiknya kita sebagai pengguna toilet umum menjaga kebersihan tempat tersebut supaya pengguna selanjutnya merasa nyaman dengan toilet tersebut. Dan juga tidak merokok. Asap rokok yang tertinggal di toilet merupakan sesuatu yang sangat mengganggu pengguna toilet lainnya. Dan juga biasanya toilet itu tidak memiliki ventilasi yang cukup untuk membuang asap-asap tersebut. Tidak membuang sampah yang menyumbat saluran air ini juga termasuk. Terkadang orang yang tidak memiliki etika membuang sampah seperti pembalut, tisu, dan lain-lain ke dalam saluran toilet. Hal tersebut sangat merepotkan untuk petugas kebersihan toilet itu sendiri. Dan juga tidak menggunakan sumber daya di kamar mandi secara berlebihan. Sebaiknya kita secukupnya menggunakan sumber daya kamar mandi seperti tisu, sabun, dan lain-lain supaya pengguna selain kita bisa menikmati sumber daya di kamar mandi yang disediakan. Terima kasih. Etiket berlalu lintas. Etiket berlalu lintas seperti etiket untuk pejalan kaki. Etiket untuk pejalan kaki itu sendiri yang dimaksud adalah pejalan kaki hendaknya berjalan di jalan umum, berjalan di atas trotoar. Dan jika mau menyeberang pejalan kaki hendaknya menoleh kanan atau kiri terlebih dahulu dan mencari zebra cross untuk penyeberangan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Lalu di sini juga ada etiket untuk pengendara sepeda. Etiket untuk pengendara sepeda itu sendiri yang dimaksud adalah pengendara sepeda sebaiknya mengendarai sepeda di lajur sebelah kiri. Jika ada, pakailah jalur khusus sepeda. Pengendara sepeda itu sendiri tidak boleh melakukan akrobat di jalan raya seperti melepas tangan ataupun dan lain-lain. Pengendara sepeda juga tidak boleh mengendarai sepeda di tengah-tengah jalan raya. Lalu pengendara sepeda sebaiknya memakai pelindung kepala atau helm agar tidak terjadi apa-apa bila nantinya terjatuh. Lalu di sini ada etiket pengendara sepeda motor. Etiket pengendara sepeda motor itu sendiri yang dimaksud adalah seperti menggunakan aksesoris motor secara original, tidak memakai knalpot brong yang suaranya bising dan meresahkan masyarakat. Pengendara sepeda motor juga harus memakai helm SNI, Standar Nasional Indonesia, dan pengendara sepeda motor juga harus melengkapi surat-surat yang diwajibkan
dibawa seperti STNK dan SIM. Di sini juga ada etiket pengendara mobil. Etiket untuk pengendara mobil. Etiket untuk pengendara mobil sendiri yang dimaksud adalah seperti halnya pengendara sepeda motor, pengendara mobil juga harus membawa surat-surat yang ditentukan seperti STNK dan SIM, dan tidak boleh memakai aksesoris yang dipasang di mobil yang meresahkan masyarakat, seperti tadi contohnya knalpot yang bising yang mengganggu masyarakat. Lalu pengendara mobil juga harus menggunakan sen mobil jika ingin berbelok, dan tidak boleh mengerim dadakan agar tidak terjadi kecelakaan beruntun. Etika atau etiket menggunakan tempat sampah. Etiket atau etika menggunakan tempat sampah seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang dimaksud itu adalah dengan membuang sampah berdasarkan jenisnya atau pengelompokannya. Seperti kita membuang sampah kering di tempat sampah yang khusus, tempat sampah kering. Kita membuang sampah basah di tempat sampah yang khusus untuk tempat sampah basah. Kita membuang sampah-sampah dedaunan yang jatuh di bawah, itu kita membuangnya di tempat sampah yang khusus untuk tempat sampah yang memang disediakan untuk daun-daunan, tempat sampah daun-daunan atau tumbuhan, agar tidak tercampur dan menimbulkan bau tidak sedap. Lalu di sini juga ada tidak membuang puntung rokok sembarangan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dimaksud adalah, mungkin kita tahu banyak masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan, seperti di jalan raya. Banyak masyarakat yang tiba-tiba membuang puntung rokoknya di jalan raya. Itu sebenarnya tak boleh, karena itu bisa menyebabkan celaka orang bila puntung rokoknya masih menyala, dan bisa-bisa itu bisa menimbulkan kebakaran. Lalu di sini juga ada tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah pada sela-sela kolong meja kelas, kolong meja, atau lubang-lubang lainnya. Dan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan melempar-lempar sampah di jalan raya. Etiket menggunakan jasa angkutan umum. Etiket menggunakan jasa angkutan umum seperti kita naik dan turun pada tempatnya. Pada tempatnya yang dimaksud adalah kita seperti kita naik dan turun dari bis atau menunggu bis itu di halte saja, agar mengurangi kemacetan lalu lintas. Lalu sebaiknya kita bila masuk ke dalam bis atau angkutan umum yang lainnya, kita tidak boleh berdesak-desakan ketika masuk, agar tidak menimbulkan perkara atau yang lainnya.